Halo, halo, halo futsal lovers se-Indonesia. Gimana? Udah siap nonton lagi aksi-aksi keren timnas kita? Kangen kan? Nah, akhirnya setelah performa gila-gilaan di Piala Asia kemarin, timnas futsal kesayangan kita ini siap tempur lagi di turnamen resmi. Yes, misi mempertahankan gelar juara AFF udah ada di depan mata. Kalian masih ingat kan di mana epiknya perjalanan mereka? Juara di edisi AFF sebelumnya, terus boom! Bikin sejarah jadi finalis Piala Asia Futsal 2026. Gila, mentalitas juara tim ini tuh lagi tebel-tebelnya. Dan sekarang mereka siap kembali buat ngebuktiin kalau mahkota Raja Futsal Asia Tenggara itu masih milik kita. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Pokoknya kupas habis. Mulai dari jadwal lengkap di Thailand, terus kita lihat siapa aja 14 nama yang dibawa Coach Hector Soudo, sampai kita analisis sedalam-dalamnya peluang Indonesia buat juara lagi. So, jangan kemana-mana, pantengin terus ya. Nah, kita langsung aja masuk ke peta pertarungannya. Piala AFF Futsal 2026 ini kan digelar di Bangkok, Thailand. Indonesia ada di grup B dan ini jujur aja bisa dibilang grup neraka. Lawan-lawan kita di sini tuh bukan kaleng-kaleng dan pastinya bakal jadi ujian berat dari pertandingan pertama. Oke, dicatat tanggalnya baik-baik. Pasang alarm jangan sampai kelewatan. Laga pembuka kita tanggal 6 April lawan Brunei. Wajib 3 poin nih buat start yang mulus. Nah, puncaknya di tanggal 7 April. Derby serumpun melawan Malaysia. Wah, ini sih bukan cuma soal poin, tapi gengsi. Pasti panas banget, atmosfernya beda. Terakhir, ujian sesungguhnya datang dari Australia tanggal 8 April. Jadi, formatnya simple tapi ketat banget. Cuma juara dan runner-up grup yang lolos ke semifinal tanggal 10 April. Kalau semua lancar, partai puncak, partai final, udah nunggu di tanggal 11 April. Artinya apa? Nggak ada ruang buat kesalahan sekecil apapun. Harus sapu bersih dari awal. Oke, dengan jadwal sepadat itu, kira-kira siapa aja nih pahlawan yang bakal berjuang di lapangan? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Coach Hector Soudo bikin kejutan gede banget dalam pemilihan 14 pemainnya. Ada beberapa nama yang, wah, out of the box banget pilihannya. Ini dia, keputusan yang super berani. Beberapa nama besar, langganan timnas, kayak Ardian Syaruntuboy sama Rio Pangestu, ternyata nggak dibawa. Kaget kan? Aku juga kaget banget. Tapi, ada satu kabar super baik yang bikin kita semua bisa nafas lega. Sang tembok kokoh di bawah Mister Gawang, Muhammad Al-Bagir, akhirnya kembali. Hadirnya dia tuh bukan cuma soal penyelamatan aja, tapi juga penting banget buat nge-build up serangan dari belakang. Ini suntikan moral yang luar biasa sih. Dan ini dia ke-14 pemain pilihan Coach Soudo. Walaupun emang banyak wajah baru, kualitas mereka jangan diragukan. Mereka ini pemain-pemain yang lagi on fire banget di Liga Domestik. Kelihatan banget Coach Soudo tuh serius mau melakukan regenerasi dan ngebangun tim buat jangka panjang. Strategi yang keren banget. Sekarang kita masuk ke bagian favorit aku. Analisis peluang. Dengan skuad yang fresh dan status sebagai juara bertahan, seberapa besar sih kans Indonesia buat balik lagi angkat Piala AFF? Ayo kita bedah bareng-bareng. Kalau kita lihat dari performa terakhir, terutama di Piala Asia kemarin ya, aku pribadi sih berani bilang, peluang Indonesia buat mempertahankan gelar tuh ada di angka 65%. Ini bukan angka ngasal loh ya, ini berdasarkan mentalitas dan level permainan yang udah kita buktiin di panggung Asia. Kita tuh udah beda level sekarang. Kenapa harus optimis itu? Oke, pertama, mentalitas juara. Tim ini baru aja jadi finalis Piala Asia, mentalnya lagi setebel baja, nggak gampang goyah. Kedua, kita punya otak jenius, Coach Hector Soudo. Dia tuh udah hafal luar kepala cara main tim-tim Asia Tenggara. Mau itu pressing tinggi atau andelin counter attack cepat. Dan yang ketiga, ya status juara bertahan itu sendiri. Itu bikin kepercayaan diri pemain pasti melambung tinggi banget. Tapi, perjalanannya jelas nggak akan mulus. Ancaman terbesar udah pasti datang dari tuan rumah, Thailand. Mereka pasti punya misi balas dendam. Selain itu, kita juga harus super waspada sama Vietnam dan Australia. Mereka ini selalu jadi kuda hitam yang berbahaya, dan bisa banget jadi lawan yang alot di fase knockout nanti. Nah, kita semua kan udah optimis nih, Garuda bisa kembali bawa pulang piala. Tapi sekarang, giliran aku yang mau dengar pendapat kalian semua. Dari semua analisis tadi, pasti dong ada 1 atau 2 nama yang menurut kalian bakal jadi game changer, jadi penentu kemenangan. Jadi menurut kalian, siapa pemain yang bakal jadi kunci kemenangan timnas kali ini? Apakah kembalinya Al-Bagir bakal bikin dia jadi MVP lagi dengan penyelamatan-penyelamatan krusialnya? Atau mungkin salah satu pivot baru kita yang bakal jadi mesin gol dengan finishing klinisnya? Coba,
Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku tungguin loh. Ayo kita dukung terus perjuangan Timnas Futsal Indonesia. Garuda di dada,